Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul, Jangan Salah Fokus. Puji Tuhan, ayat mas kita di dalam Matius, pasal yang ke-14 ayat yang ke-30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dalam terjemahan lain, namun ketika melihat angin, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak, Tuhan selamatkan aku. Kata ketika dirasanya dalam bahasa aslinya juga berarti melihat, memandang, dan memperhatikan. Ada salah satu kata yang saat ini sedang banyak digunakan oleh anak-anak muda, yaitu galvok, atau juga kita kenal sebagai gagal fokus. Gagal fokus bukan kepada tujuan, tetapi justru kita lebih memperhatikan hal-hal lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus baru saja melihat mujizat. Yesus berjalan di atas air. Ia melihat Yesus meredakan gelombang, meredakan badai. Dan Alkitab juga mencatat, Petrus berseru kepada Yesus, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air. Maka Yesus pun menjawab, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Petrus baru saja melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, yaitu berjalan di atas air. Suatu mujizat yang luar biasa, melawan hukum alam. Namun ketika Petrus gagal fokus, bukan lagi fokus kepada Yesus, tetapi ketika ia mulai melihat angin, dikatakan, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ternyata sangat berbahaya ketika kita mulai gagal fokus. Nah, di dalam kehidupan kita, seringkali baik sadar maupun tidak sadar, kita juga seringkali mengalami yang namanya gagal fokus. Petrus bukan fokus kepada Yesus, tetapi dia fokus kepada angin. Angin berbicara tentang kondisi di sekitar kita. Seringkali ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi masalah, fokus kita hanya kepada masalah. Betapa besarnya masalah yang tengah kita hadapi. Nah, seringkali kita juga menjadi frustasi dengan keadaan di sekitar kita. Kita mulai mendengar suara-suara negatif dari kanan dan kiri. Seringkali hal inilah yang membuat kita menjadi goyah, menjadi khawatir. Seringkali kita lebih memperhatikan kondisi ekonomi yang sulit, banyaknya kesulitan yang terjadi, sehingga kita mulai kehilangan sukacita kita mulai kehilangan damai sejahtera kita mulai khawatir dan ketakutan. Fokus kita bukan lagi kepada Yesus, bahkan kita juga akan lupa kepada potensi apa yang kita punya. Kita lupa bahwa di dalam kita ada kuasa Allah, di dalam kita ada Roh Kudus. Kita juga lupa bahwa kita punya talenta dan kesanggupan yang Tuhan sudah berikan. Firman Tuhan mencatat ketika Petrus mulai gagal fokus, dia tidak lagi fokus kepada Yesus, tetapi ketika dia fokus kepada tiupan angin, dikatakan takutlah ia dan mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara, siapakah Petrus? Dia adalah murid Yesus dan dia dahulunya adalah seorang nelayan. Bagi seorang nelayan sudah terbiasa dengan ombak, dengan tiupan angin. Tetapi hari itu tiupan angin terasa begitu menakutkan bagi Petrus. Jika sebelumnya terjadi badai, angin sakal, tetapi semuanya sudah diredakan oleh Yesus. Saat Petrus berjalan di atas air, tiupan angin itu adalah tiupan angin yang biasa.
yang dahulunya ketika dia sebagai seorang nelayan, dia sudah biasa menghadapi hal-hal tersebut. Tetapi ketika fokusnya berubah, hal yang kecil dapat membuat dia merasa sangat ketakutan. Ketika kita salah fokus, hal yang kecil, mungkin perkataan yang sangat sederhana, bisa melemahkan iman kita. Saat kita tidak fokus lagi kepada Yesus, maka hal-hal kecil dapat berubah menjadi sesuatu yang menakutkan, yang melemahkan iman kita. Di dalam Amsal, pasal yang ke-24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam terjemahan lain, jika engkau melemah pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Petrus yang adalah seorang nelayan yang biasa menghadapi angin badai, tetapi ketika saat itu dia menjadi lemah, maka tiupan angin dapat membuatnya tenggelam. Mari kita belajar dari kehidupan Daud. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat menyatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita melihat apa yang terjadi dengan Daud. Bapak, Ibu, Saudara, saat itu Daud tengah menghadapi suatu kondisi yang sangat sulit, sangat mencekam, nyawanya terancam. Rakyat yang selama ini mendukungnya justru mau melempari dia dengan batu. Karena apa? Karena mereka kecewa. Anak dan istri mereka semua ditawan. Kota Siklak yang menjadi kota pusaka Daud juga terbakar habis. Tidak ada lagi harta benda yang tersisa. Suatu masalah yang sangat besar. Tetapi firman Tuhan mencatat bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud tidak berfokus pada masalah yang tengah dihadapi. Daud tidak berfokus dengan harta bendanya yang habis, tapi fokus Daud kepada Tuhan Allah yang ia sembah, Allah yang jauh lebih besar dari segala masalah yang tengah dia hadapi. Bapak, Ibu, Saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau menjadi seperti Petrus? Ketika merasakan tiupan angin yang kecil, dia mulai tenggelam. Ataukah kita memilih tetap berfokus kepada Allah seperti Daud? Bahkan di tengah-tengah pergumulan yang hebat, dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Allahnya yang hidup. Dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang telah mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam ayat ini dikatakan, marilah kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu dalam kesempurnaan. Dalam terjemahan lain, kata yang membawa iman kita itu ke dalam kesempurnaan juga digunakan kata sudah menyelesaikan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Marilah kita mengarahkan pandangan kita, fokus kita bukan terhadap masalah, bukan kondisi di sekitar kita, bukan kepada perkataan negatif, tetapi kita mau fokuskan pandangan kita kepada Yesus. Saat kita fokus kepada Yesus, maka kita dapat berjalan di atas air, kita dapat berjalan melewati segala masalah kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
Kami punya Allah yang sudah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Kami percaya Engkau sudah menyelesaikan segala masalah kami, segala sakit penyakit kami. Karena itu kami mau fokus mengarahkan pandangan kami kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, ketika kami fokus kepada Engkau, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.